Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pasar Modal Syariah kelas 6B akan menjelaskan mengenai sukuk. Terdapat 7 poin dalam pembahasan kali ini yang setiap poinnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, NIM 067. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 5 akan menjelaskan poin yang pertama dan kedua. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian asal dan keistimewaan sukuk. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai aspek legalitas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Untuk yang pertama, pengertian asal dan keistimewaan sukuk. Pengertian sukuk sendiri yaitu dari Tim Studi Pasar Modal Bapepang LK pada tahun 2009 telah merumuskan bahwa pada dasarnya definisi sukuk berasal dari berbagai sumber literatur dapat dibagi menjadi 2 definisi, yaitu definisi secara etimologi dan definisi secara terminologi. Secara etimologi atau secara bahasa, sukuk berasal dari bentuk jamak bahasa Arab yaitu syak, yang berarti sertifikat, perjanjian atau instrumen hukum. Secara terminologi, sukuk dapat didefinisikan sebagai sertifikat kepercayaan atas kepemilikan sesuatu, dengan masing-masing syak menunjukkan kepentingan kepemilikan yang proporsional dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu aset atau kumpulan kepemilikan aset. Dalam pengertian secara teknis sendiri, sukuk adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai tambahan dana bagi penerbit dari pihak masyarakat sebagai investor. Untuk asal sendiri, sukuk sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak abad pertama pada tahun Hijriyah. Saat itu, umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antar bangsa. Ia dipergunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun 2011, tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Dengan demikian, sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islami. Untuk keistimewaan sukuk sendiri, keistimewaan sukuk pada dasarnya, sukuk adalah suatu bentuk sekuritas aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud atau tangible asset. Pendapat yang diperoleh dari sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang real. Di dalam sukuk, underlying asset dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai yang ekonomis, baik berupa aset yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi dari underlying asset yaitu untuk yang pertama yaitu menghindari riba, yang kedua sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkan sukuk di pasar sekunder, untuk yang ketiga yaitu menentukan jenis struktur sukuk itu sendiri. Berdasarkan penerbitnya, ada 3 jenis sukuk yaitu sukuk pemerintah atau sukuk negara, yang kedua sukuk korporasi, yang ketiga sukuk global. Dalam EEOIFI Syariah Standards nomor 17, pembagian jenis sukuk dapat diklasifikasikan ke dalam 14 jenis untuk berdasarkan akad dan underlying asetnya yang digunakan. Masing-masing jenis sukuk tersebut memiliki ketentuan syariah tersendiri, baik dalam hal penerbitan maupun perdagangannya di pasar sekunder. Dalam praktiknya sendiri, di industri keuangan syariah, ke-14 jenis sukuk ini dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu sukuk
berbasis ikat ijaroh, yang kedua sukuk berbasis akad jual beli, yang ketiga sukuk berbasis akad kerjasama. Di Indonesia, jenis untuk berdasarkan akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut menurut Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9/2002 terdapat 6 akad sukuk yang berlaku di Indonesia, yaitu sukuk ijaroh, sukuk salam, sukuk istisna, sukuk murabahah, sukuk mudharabah, dan sukuk musyarakah. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 untuk menjamin keberadaan SBSN, maka pada tanggal 7 Mei tahun 2008 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yaitu mengenai surat berharga syariah negara atau SBSB atau sukuk. Surat berharga syariah ini adalah berupa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pengesahan undang-undang tersebut menjadi hal yang sangat penting dan sangat dinanti oleh para investor, baik oleh investor asing maupun investor domestik. Dasar pertimbangan pemerintah pada saat menyusun dan mengesahkan undang-undang ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI 9 tahun 2002. Yaitu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan pemerintah bagi pemegang surat berharga syariah negara pada dasarnya adalah merupakan perjanjian utang piutang antara pemerintah dengan para investor atau pemegang SBSN itu sendiri. Sehingga dengan adanya legalitas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 ini, maka untuk yang melaksanakan transaksi juga merasa dilindungi oleh hukum. Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Malika dengan nomor induk mahasiswa 12402183063. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan produk-produk sukuk negara. Hingga tahun 2018, beberapa seri SBSN telah diterbitkan oleh pemerintah yang menyesuaikan dengan tenor, kebutuhan pendanaan, dan struktur skema akad yang melekat. Beberapa seri surat berharga syariah negara atau SBSN diterbitkan mulai dari tenor jangka panjang atau 10 tahun ke atas hingga tenor jangka pendek yakni kurang dari 1 tahun. Beberapa produk SBSN yang telah dirilis oleh pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Surat Perbendaharaan Syariah Negara atau yang biasa disebut dengan SPNS. Surat Perbendaharaan Negara Syariah ini diterbitkan sejak bulan Agustus tahun 2010 dengan menggunakan metode lelang. SPNS diterbitkan menjadi surat berharga negara dengan menggunakan tenor kurang dari 1 tahun atau tenor jangka pendek yang dalam praktiknya lebih sering menggunakan tenor selama 6 bulan. Dengan sistem imbalan diskon yang ditujukan untuk pengembangan pasar keuangan syariah dan manajemen kas yang sifatnya adalah liquid. Yang kedua adalah Islamic Fixed Rate atau IFR. IFR adalah seri dari SBSN yang diterbitkan paling pertama dibandingkan dengan seri yang lainnya. Seri ini diterbitkan pertama kali pada bulan Agustus tahun 2008 dengan menggunakan metode box building dan berubah menjadi metode lelang sepanjang tahun 2019 hingga 2012. Tenor yang dimiliki bersifat jangka menengah dan jangka panjang dengan imbalan setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga adalah Project Based Sukuk atau yang biasa disebut dengan PBS. PBS telah diterbitkan sejak tahun 2012 dengan penerbitan secara lelang. Dengan penerbitan tenor berjangka menengah dan panjang serta penggunaan underlying asset berupa anggaran untuk proyek-proyek pemerintah. Yang keempat adalah Sukuk Negara Retail atau SR. Sukuk Negara Retail diterbitkan untuk investor individu dalam negeri dengan memiliki tenor antara 3 hingga 3,5 tahun yang diterbitkan melalui metode box building
dengan pembelian minimal 5 juta rupiah dan kelipatannya hingga maksimal 5 miliar dengan memberikan imbalan setiap bulannya. Yang kelima adalah Sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI. SDHI diterbitkan dengan menggunakan metode private placement dengan kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan untuk menggunakan dana abadi umat yang dalam hal ini adalah dana haji. SDHI diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 dengan jangka menengah dan jangka bersifat non-tradable serta akad penerbitan Ijarah Al-Qadamat. Dan yang terakhir adalah Sukuk Negara Indonesia atau SNI. SNI diterbitkan sebagai sovereign sukuk yang dimiliki Indonesia dengan target global dan dalam mata uang dolar Amerika. Dilihat dari jenis investornya, SNI atau Sukuk Negara Indonesia banyak menarik minat investor Islam dan investor di daerah Timur Tengah dengan tenor antara 5 sampai dengan 10 tahun dengan memberikan imbalan setiap 6 bulan sekali. Demikian uraian materi terkait dengan produk-produk sukuk negara yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Poin selanjutnya yaitu masalah-masalah sekuritas dalam sukuk. Perkembangan penjualan sukuk di Indonesia belum sebaik penjualan sukuk pemerintah. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan sukuk korporasi penjualannya lebih lambat daripada sukuk pemerintah. Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam sukuk penawaran, aspek regulasi, dan aspek permintaan. Dari aspek permintaan, masalah sukuk yaitu yang pertama, investor masih memiliki pengetahuan instrumen investasi syariah. Menurut pengetahuan masyarakat terkait dengan produk-produk dan layanan syariah masih relatif rendah. Fenomena ini juga terjadi pada investor yang mayoritas belum memiliki pemahaman yang baik mengenai instrumen investasi sukuk. Dampak dari terbatasnya pengetahuan dari investor tersebut adalah tingkat permintaan yang rendah atas sukuk korporasi pada pasar modal. Kemudian kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi masalah utama dalam pengembangan ekonomi Islam, termasuk pada pasar modal syariah seperti instrumen investasi sukuk korporasi. Meskipun potensinya cukup besar di Indonesia. Kemudian yang kedua, informasi sukuk korporasi di pasar sekunder masih terbatas. Masalah selanjutnya yaitu terdapatnya informasi yang terbatas terkait dengan sukuk korporasi di pasar sekunder. Meskipun sukuk pemerintah di Indonesia telah berkembang pesat, namun informasi resmi terkait dengan suku korporasi masih minim, sehingga para investor belum memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dalam sukuk syariah. Masalah ketiga yaitu variasi akad suku korporasi yang terbatas. Terdapatnya permintaan dari para investor terkait dengan akad suku korporasi masih terkendala dengan regulasi dan belum adanya pemahaman yang sama antara pelaku bisnis dengan pembuat sukuk. Kemudian dari aspek penawaran, ada beberapa aspek penawaran yang menjadi masalah. Yang pertama yaitu keterbatasan SDM yang menjadi salah satu kurangnya pemahaman emiten terhadap sukuk oleh kurangnya sumber daya manusia yang mengerti atau ahli dalam pasar modal syariah. Sejauh ini SDM emiten masih dalam kategori aktor ahli di bidang pasar modal konvensional. Keterbatasan dari kemampuan dan kompetensi SDM tersebut menjadi resiko bagi investor dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami pasar modal syariah sangat penting untuk menentukan emiten dalam berinvestasi di instrumen syariah. Yang kedua yaitu database investor masih belum tersedia. Ketersediaan dari database investor memiliki peranan penting terkait dengan informasi kebutuhan atas variasi akad terhadap suku korporasi yang diinginkan dan menjadi kebutuhan konsumen. Informasi kebutuhan akan variasi akad sukuk sangat penting sebagai dasar untuk mengembangkan
produk sukuk korporasi sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap sukuk korporasi. Yang ketiga yaitu aspek regulasi. Tantangan pada aspek regulasi yaitu terbatasnya informasi pasar modal syariah. Terbatasnya pengetahuan dari masyarakat terkait pasar modal dikarenakan keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap produk-produk yang terdapat pada pasar modal termasuk sukuk. Meskipun di Indonesia pasar modal termasuk syariah memiliki karakteristik yang lebih spesifik apabila dibandingkan dengan pasar modal konvensional, sehingga diperlukan kapasitas dan pengetahuan yang lebih untuk dapat memahami mekanisme transaksi sukuk korporasi. Poin selanjutnya yaitu tinjauan umum pasar sukuk. Sebagai salah satu investasi, banyak negara menerbitkan sukuk, tidak hanya negara berpenduduk muslim. Negara-negara barat dan Asia yang berpenduduk muslim mayoritas juga ikut memanfaatkan peluang ini. Ada 10 negara yang telah menerbitkan sukuk seperti Jerman, Inggris, Kanada, Dubai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan, Qatar, Malaysia, dan Singapura. Kemudian ada pula kota-kota yang telah mengembangkan instrumen keuangan yang berbasis ekonomi syariah. Di antaranya adalah Hong Kong dengan diterbitkan Hong Seng Islamic China Index Fund oleh Badan Pengawas Modal Hong Kong pada tahun 2010. Sedangkan di Indonesia sendiri, penerbitan obligasi syariah dipelopori oleh Indosat dengan menerbitkan obligasi syariah mudharabah yang senilai 100 miliar pada bulan Oktober pada tahun 2002. Berdasarkan kajian pasar tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2012 mengatakan bahwa sejak pertama kali penerbitan pada tahun 2002 tersebut, perkembangan penerbitan sukuk di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga setiap tahunnya. Namun demikian, peningkatan penerbitan sukuk tersebut tidak diikuti dengan volume dan frekuensi perdagangan sukuk di korporasi pasar sekunder. Peningkatan sukuk yang signifikan tersebut dari tahun ke tahun membuka peluang untuk lebih berkembang sebagai salah satu produk investasi di Indonesia. Pada artikel yang ditulis oleh Hanafi pada tahun 2013, Sekjen Islamic Economic Forum for Indonesia Development sebagaimana yang dimuat dalam detik.com, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia punya peluang menjadi pusat keuangan Islam di dalam pemanfaatan sukuk sebagai sumber pembangunan. Kemudian beliau juga mengatakan dalam artikelnya menyatakan bahwa salah satu yang menjadi daya tarik investor tetap terhadap Indonesia adalah banyaknya proyek infrastruktur dalam negeri yang bisa dibiayai melalui skema sukuk serta kondisi ekonomi relatif baik. Pada negara lain mengalami minus pertumbuhan akibat krisis keuangan global, Indonesia masih bisa mencatat pertumbuhan 3 negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Kemudian berdasarkan kajian Bapepam pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa perkembangan jumlah kumulatif penerbitan emisi untuk korporasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun tidak diikuti dengan volume perdagangan di pasar sekunder. Padahal dikatakan sukuk adalah investasi yang menjanjikan. Selain itu, berdasarkan paragraf sebelumnya dikatakan Indonesia termasuk lambat dalam merespon peluang sukuk berdasarkan dengan negara lain. Jika dikembangkan, sukuk mengalami peningkatan yang baik, maka sukuk dianggap sebagai investasi yang menjanjikan dalam industri keuangan syariah yang dapat menambah investasi pada pasar modal syariah. Apalagi negara Indonesia yang bermayoritas warganya muslim, maka peluang sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan sangat besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Asmarita, NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerbitan suku oleh pemerintah. Sejak bulan Juni 2006, pemerintah Indonesia mulai bekerja keras untuk menyusun draft RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 7 Mei 2008 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 70. Undang-undang ini menjadi tonggak awal sejarah perkembangan suku negara di negara Indonesia dan juga di dunia. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum penerbitan suku negara oleh pemerintah pusat sekalipun memberi koridor hukum pengelolaannya yang transparan dan akuntabel. Di samping itu, bagi investor, undang-undang tersebut dipandang dapat memberi kepastian hukum antara lain berupa jaminan pembayaran nilai nominal dan imbalan, termasuk jaminan dari aspek syariahnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, pemerintah memiliki landasan hukum untuk dapat menerbitkan suku negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya melakukan penerbitan suku negara di pasar perdana dalam negeri, yaitu suku negara seri Islamic Fixed Rate atau IFR. Tujuan utama pemerintah menerbitkan suku negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan diterbitkannya SBSN adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan suku negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, industri manufaktur, dan perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan suku ini antara lain adalah 1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Yang kedua, memperkaya instrumen pembiayaan fiskal. Yang ketiga, memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN. Yang keempat, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan alternatif instrumen investasi. Yang keenam, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaikul Rodina, NIM 12402183050, akan menjelaskan materi selanjutnya terkait dengan subbab sistem perhitungan bagi hasil suku pemerintah. Keuntungan investasi suku terdiri atas nilai kupon atau coupon rate yang diterima selama periode umur suku sampai dengan jatuh tempo. Apabila investor menyimpan suku sampai dengan jatuh tempo, maka keuntungan investasi sama dengan jumlah nilai kupon. Apabila investor melakukan penjualan suku di pasar sekunder sebelum jatuh tempo, maka yield suku tidak sama dengan total nilai kupon karena yang diinvestasikan kembali. Nisbah atau rasio bagi hasil harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi. Karena pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo dan penerbitan harus berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, serta pendapatan yang diterima pun harus bersih dari unsur-unsur non halal. Perhitungan imbal hasil suku retail harga pasar di pasar sekunder akan mengikuti hukum pasar. Jika terjadi ketidakseimbangan permintaan ataupun penawaran, akan terkoreksi naik ataupun penurunan dari harga suku tersebut. Terdapat pilihan untuk investasi suku. Yang pertama, ada kontrak ijarah dengan keuntungan sewa dengan aplikasi penetapan harga pasar yang biasanya dilakukan dengan mengambil
perbandingan keuntungan rata-rata yang diperoleh pemilik modal. Yang kedua ada kontrak murabahah, salam dan istisna dengan keuntungan markup dengan aplikasi tahapan. Yang pertama adalah menentukan harga sukuk terlebih dahulu dengan menentukan harga cash flow. Hal ini diperlukan karena penerbitan sukuk tidak dapat menebus sukuk sebelum masa maturity. Yang kedua, dapat melakukan menggunakan asumsi untuk memudahkan analisis terhadap kadar harga sukuk yang akan ditentukan, ataupun kontrak musyarakah dan mudharabah dalam bentuk kongsi untung dengan aplikasi keuntungan dibagikan sesuai rasio yang telah ditentukan sebelumnya antara sahibul mal dan mudharib. Sekiranya terjadi kerugian, maka sukuk tersebut akan memikul kerugian tersebut sesuai dengan kadar security yang dipegang